Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di Urban Fest, obrolan bersama komunitas yang ada di Lampung. Setelah kita libur selama sepekan, kali ini Urban Fest balik lagi. Dan teman ngobrol sore ini adalah komunitas High Intensity Interval Training atau HIIT WS Lampung. Kayaknya kita sudah langsung tersambung dengan teman-teman komunitas. Kita panggil. Halo. Halo Sore, Mas. Selamat sore Mas. Bisa memperkenalkan diri nggak Mas? Oke, nama saya Diki Carlan. Kebetulan saya mewakili teman-teman saya dari HIIT-WS, High Intensity Interval Training. Tadinya kita mau berdua sama Inaya, mungkin karena dia lagi ada masalah sedikit, jadi dia nggak bisa gabung sih. Gitu. Kalau boleh tahu komunitas ini apa sih Mas? Kok kayaknya namanya sangat sulit sekali dan baru terdengar gitu. Nggak sulit sih sebenarnya Mas kalau misalkan HIIT. Kalau olahraga HIIT sih sebenarnya kalau emang yang sudah sering terbiasa kayak olahraga CrossFit atau udah ngerti dengan dunia gym atau fitness itu mungkin bakalan ngerti sih. Kalau HIIT ini kayak salah satu cabang, salah satu jenis olahraga yang mirip dengan CrossFit. Bedanya kalau CrossFit itu dia sama dengan pembakaran kalori, lebih ke olahraga kardio atau misalkan kardiovaskular sih. Tapi kalau HIIT ini lebih seperti sama dengan CrossFit, tapi dia tidak menggunakan alat, jadi lebih ke body weight sih. Jadi kita lebih dengan beban berat badan kita sendiri gitu. Sejak kapan Mas berdiri di Lampung sendiri? Kalau terhitung sejak kapannya sih, kalau komunitas kita ya, kalau kita bicarakan dari 3 bulan lalu, tapi mulai jalan dan kita benar-benar latihan training sama intens itu 2 bulan lalu. Kalau misalkan terhitung sih sampai dari awal sampai sekarang kita baru 8 kali latihan atau 8 sesi sih. Selama sudah 2 bulan artinya apa perkembangannya terbentuknya karena COVID? Terkait sama COVID nggak Mas? Kalau iya mungkin seperti itu ya, salah satunya karena kita COVID, mungkin karena dulu itu kita sebenarnya foundernya sama saya juga co-founder sama beberapa teman yang lainnya, ada 3 orang. Kita libur atau off gym karena pandemi. Jadi kita mau cari solusi lain untuk kita tetap bisa berolahraga tapi tanpa harus pergi ke gym center seperti itu. Akhirnya keluarlah ide karena salah satu karena trainer kita juga dia punya sertifikat HIIT yang namanya Iwayan Supian. Jadi saya sering latihan sama dia, terus kita tercetus ide kenapa nggak kita buat gitu loh. Karena sebelumnya kalau olahraga HIIT ini kan terkesan yang kayaknya emang jarang banget dan orang-orang belum pada tahu gitu kan ya Mas. Terus termasuk kalau misalkan kita kategorikan kayak CrossFit dan HIIT itu kan kita butuh trainer yang termasuk kalau kita katakan high end lah ya Mas, termasuk mahal karena untuk nge-hire trainernya pun cukup mahal gitu loh. Jadi kenapa enggak kita bentuk komunitas yang kita bisa olahraganya outdoor, kenalin sama masyarakat Lampung dan semuanya jadi tahu gitu loh. Berarti dan gratis ini gitu. Olahraganya ini ya outdoor ya Mas? Iya outdoor. Kita ambil lokasi di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Tadinya sih kita di lapangan Saburai, cuma kita memikirkan lagi karena treknya lumayan keras. Jadi kita ambilnya di Stadion Pahoman aja yang mungkin juga, dan kita ambil waktu pagi karena supaya orang juga lihat sih. Nggak sedikit juga banyak yang setelah kita latihan juga banyak yang nanya dan gabung gitu akhirnya. Kalau untuk gerakan-gerakannya sendiri seperti apa sih Mas? Apa seperti teman-teman yang biasa di gym atau seperti apa gitu? Kalau di gym kan lebih kita menitik beratnya kan sama alat ya. Kalau kita dengan angkat beban atau yang lainnya ya. Kalau misalkan kita tadi seperti saya katakan pertama, kalau HIIT kita pakai body weight, kita full semuanya pakai body weight. Jadi kalau misalkan itu seperti squat, jumping jack seperti itu. Tapi kan kalau kita biasa melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan kita
lakukan dengan high intensity atau intensitas yang tinggi, jadi mungkin akan menghasilkan pembakaran kalori yang lebih banyak seperti itu. Makanya inilah masuk ke latihan kita high intensity interval training. Jadi kita punya waktu tersendiri seperti itu. Berarti kita memang, semuanya sih gimana Mas? Jadi kalau misalkan pokoknya intinya kita jadi ada olahraga yang mirip atau sejenis, itu namanya CrossFit. Tapi kalau CrossFit itu bedanya dia pakai alat, kalau HIIT tidak pakai alat, tapi tujuannya sama, yaitu untuk pembakaran kalori atau olahraga kardiovaskular seperti itu sih Mas. Berarti memang sangat cocok untuk tribuners yang ada di rumah yang lagi diet atau lagi mau menurunkan berat badan ya Mas? Iya betul sekali. Jadi kalau misalkan untuk diet sih ini sebenarnya cocok banget. Tapi kalau untuk diet kita berbicara sudah ke pola makan atau ke menu dietnya lagi seperti itu. Jadi nggak cukup hanya dengan olahraga seperti ini aja gitu loh. Jadi harus kita imbangi dengan olahraga gitu. Tapi kalau emang untuk mendukung dietnya, memang ini sangat mendukung sekali olahraga seperti ini. Sangat mendukung ya. Betul. Kalau untuk komunitasnya sendiri, selain di Lampung ada juga nggak di daerah lain Mas? Sebenarnya kita punya kayak kiblat kita gitu ya. Kiblat kita salah satu trainernya juga ternyata salah satu kerabatnya juga membentuk komunitas yang sama di Jakarta. Itu ada HIITZA, mirip dengan HIITWS seperti itu, tapi dia mungkin karena sudah besar dan banyak, dan akhirnya mereka sekarang jadi komersil gitu Mas. Udah nggak jadi komunitas gratis lagi. Berarti bukan hanya di Lampung, ada juga di beberapa ada daerah juga ya? Selain di Jakarta juga ada. Jakarta ada beberapa Mas. Ada Empire Fit Club, itu juga sama seperti itu, tapi dia lebih banyak sih, kayak CrossFit, HIIT, terus satu lagi Zumba, dia semuanya ambil semuanya masuk situ. Mereka kayak ada lebih segmented sih. Kalau di Lampung sendiri sudah ada berapa anggota Mas? Selama 2 bulan ini sudah bisa menggait berapa anggota? Kalau untuk anggota tetap yang rutin datang sih Mas, 20 ya, kita baru 20 gitu. Sebenarnya kalau mau dikumpulin dari seluruh anggota yang datang dari awal sampai yang mengikuti sampai terakhir gitu, harusnya sih mungkin bisa nyampe 50-an. Cuma kan kita nggak bisa memaksakan, ayo ikutan lagi, kita nggak mungkin, karena setiap orang punya kesibukan ya Mas. Jadi yang rutin datang sih sekitar 20-an gitu. 20 rutin ya. Jadi kalau di grup member sih kita udah lihat udah juga 50-an sih. Sebenarnya awalnya sendiri ini terbentuknya karena teman-teman satu gym atau seperti apa? Atau teman satu tongkrongan? Betul. Teman satu tongkrongan kita di gym sebenarnya Mas. Jadi berarti anak gym banget ya. Jadi kebetulan kita dekat. Sering nongkrongnya, saya sama teman-teman yang sering ngabisin waktu di gym gitu, walaupun kita lagi nggak latihan, malas gitu, kadang-kadang cuma datang ke gym aja, kita cuma mau ngobrol gitu. Tapi emang akhirnya tercetus lah untuk bikin komunitas kayak gini gitu loh. Sebenarnya sih banyak sih Mas kayak komunitas yang olahraga seperti ini, tapi beda genre atau beda jenis olahraganya. Kayak di sini ada yang Zumba, tapi saya nggak bisa nyebutin namanya gitu, dengan klub yang seperti itu gitu. Banyak Mas. Untuk latihannya sendiri biasanya setiap hari apa, jam berapa? Tadi kan di Stadion Pahoman ya seringnya ya. Setiap hari kita ambilnya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu aja. 1 minggu sekali, betul. 1 minggu sekali jam 6:30 pagi. Alasan kita sih supaya orang juga, kan banyak tuh Mas kalau hari Minggu orang banyak yang lewat situ gitu loh. Jadi kita juga banyak yang olahraga. Jadi kalau misalkan olahraga ke Stadion Pahoman cuma lari aja buat apa gitu loh. Maksudnya bukan buat apa sih. Kenapa sih nggak variasiin lagi yang bergabungan barengan kita gitu. Tapi kalau untuk pemula sendiri cocok dengan kegiatan olahraga yang kita udah jalan sampai 8 sesi ya Mas, 8 sesi, dan setiap minggunya itu kita ada peningkatan. Misalnya kan mungkin kayak main training di minggu lalu kita cuma dikasih push up sebanyak 50 gitu. Bisa jadi di minggu depan kita udah dinaikin jadi 75 atau 100 gitu. Tapi kalau ada member baru, kita selalu punya excuse atau kita pisahkan kelompoknya seperti itu. Jadi kita ada 2 menu latihannya untuk yang beginner sama yang udah advance seperti itu.
Berarti memang buat Tribuners yang baru mulai bergabung bisa langsung ikutan juga, Mm-mm. tapi kan memang ada pemisahan ya, ada pemisahan kelas sendiri ya. Ada pemisahan betul. Ya, karena kita nggak Mm-mm. bisa memaksakan kalau misalkan dia ikut yang advance, takutnya jantung dia nggak kuat. Karena beneran kalau olahraga yang ini kita benar-benar kita heart rate-nya itu maksimal sampai 191 kemarin. Saya 191 BPM heart rate saya Mm-mm. hitung. Jadi jantung itu benar-benar degupnya kenceng banget. Nah, jadi kalau gitu juga kita harus hitung nanti peserta-pesertanya, nanti kita hitung heart rate-nya berapa. Nanti kalau misalkan dia sudah maksimal dan terlihat udah nggak sanggup, kita berikan dia harus istirahat, minum istirahat Mm-mm. seperti itu. Dia kita nggak boleh lanjutin dulu gitu loh. Karena takutnya kan lebih lebih tinggi lagi dan itu bisa bahaya gitu. Mm-mm. Itu tetap kita pantau. Berarti memang apa ya, untuk latihannya sendiri teman-teman sudah sangat aman ya Mas? Karena kan tadi juga Mm-mm. kan sudah dipantau juga Betul. detak jantung dan lain sebagainya. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Kita pantau detak jantung misalkan di tengah latihan, misalnya kita di main training kita lihat lagi berapa BPM-nya, berapa HR-nya, berapa Mm-mm. BPM. Kalau misalkan kita lihat, oh ini kayaknya harus istirahat seperti itu, dan dia menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan gejala-gejala yang kayaknya nggak sanggup nih, atau udah pucet, atau seperti apa, udah nggak bisa gerak lagi, istirahat dulu, jangan diteruskan dulu. Jadi kita juga pantau beberapa orang. Saya termasuk juga sih, kalau saya sembari latihan saya juga sambil keliling ke teman-teman, misalnya membenahi posisi mereka, membenahi gerakan mereka seperti apa, saya juga bantu seperti itu, selain dari trainer yang yang utama ya Mas. Berarti memang sudah apa ya, teman-teman juga sudah melakukan pemantauan, dan kalau ada Mm-hmm. tenaga medisnya juga nggak sih Mas? Misalnya kayak Kalau tadi untuk kan tenaga yang medis sih mengukur kita dan lain belum. sebagainya. Kita untuk tenaga medis sih kita belum. Mm-mm. Cuma mungkin kedepannya sih mungkin bisa jadi masukan sih untuk ada tenaga medis. Cuma sampai sejauh ini sih, jadi kita selalu pantau juga sih, karena kita takutnya ada yang nggak sanggup, karena terkait kan kadang-kadang ada yang usianya udah nggak bisa nih, kalau latihan jantungnya udah terlalu tinggi, kita juga selalu pantau kok seperti itu. Jadi kita nggak mau memaksakan setiap orang, apalagi yang baru, untuk langsung ngikutin gerakan yang orang-orang yang lama gitu. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Cuma kalau kayak untuk kotak P3K kita sudah siap setiap itu semuanya. Seperti kalau misalkan ada peserta yang emang belum makan atau butuh kalori tambahan, kita bawa makanan kecil seperti pisang, teh panas, atau seperti apa, itu kita udah siapkan sih. Gitu. Jadi kita untuk pertolongan pertama lah, at least kita udah siap semuanya setiap latihan. Biasanya ketika melakukan latihan itu ada kayak misalnya kan biasanya ada pemanasan, terus ada inti, terus ada apa namanya yang terakhir. Nah itu biasanya ada juga nggak Mas? Ya, tadi saya sudah jelasin juga waktu ada main training, berarti ada warming up-nya dulu. Warming up-nya sudah kita plan. Pokoknya kita sehari sebelumnya kita pasti kita bikin menu plan kita, menu latihan kita apa aja udah kita siapkan semuanya seperti itu. Dengan merujuk latihan sebelumnya, ini ada peningkatan sedikit seperti itu. Jadi kita ada warming up, setelah itu main trainingnya, setelah itu ada, kalau istilah kita sih ada WOD ya, atau WOD itu workout of the day. Itu berarti lebih intensitasnya lebih tinggi lagi. Setelah itu baru kita cooling down sih, cooling down pendinginan. Biasanya untuk kalau udah pendinginan itu kita sendiri, sambil chit-chat juga sih, sambil ngobrol. Kalau untuk hitungan waktunya sendiri berapa lama Mas? Berapa lama latihan? Kita maksimal 45 menit. 45 menit aja. 45 menit kita nggak bisa lebih sih, karena kita waktunya sudah ditentukan. Kalau kita hit itu high intensity interval training, kita waktunya sudah kita tentukan. Jadi kayak misalnya satu orang gerakan, misalnya kita kasih 5 gerakan seperti itu Mas. 5 gerakan itu nanti diselesaikan dalam waktu 20 menit. Nanti kita hitung dia dapatnya berapa seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi waktunya sudah kita atur sedemikian rupa sampai cukup 45 menit. Berarti memang pembagian waktunya 45 menit itu dengan tadi ya, dengan pembagian yang tadi ya, sudah lengkap ya. Nah, betul. Biasanya kalau buat Tribuners yang ada di rumah yang pengen bergabung, sebelum ikutan bergabung, apa yang harus mesti dilakukan? Misalnya dia harus sarapan yang pertama, atau apakah?
Yang jelas jangan begadang. Kalau apalagi kalau kita lagi diet itu kita jangan begadang. Berarti memang nggak boleh begadang ya? Besoknya kita emang nggak boleh begadang ya mas, dalam keadaan apapun ya. Sangat tidak sehat ya. Betul. Jadi kalau itu jangan begadang karena besoknya bangun pagi terus sarapan sih penting banget. Sarapan yang kalorinya tercukupi untuk latihan pada hari itu. Dan bawa minum sendiri karena nggak mungkin kita lagi latihan lari-lari belum minum, itu ribet pasti. Bawa minum yang cukup. Udah itu aja sih mas. Kalau untuk yang kurang makan, kurang sarapan, kalorinya kurang. Kadang-kadang sih ada teman saya yang bawa pisang gitu. Pisang itu kalorinya bagus banget. Gitu. Kadang-kadang teman bawa pisang. Nah, biasanya sarapan apa yang paling cocok? Ya nggak juga kan kalau misalnya kita mau olahraga tiba-tiba kita makan dulu nasi uduk dan lain sebagainya. Itu kan udah sangat begah banget perut. Sebenarnya kalau untuk sarapan ini lebih kalau pengalaman saya sih ya mas. Kalau untuk sarapan sih yang penting kalorinya yang tercukupi untuk kita aktivitas sampai siang hari. Kalau untuk itu kita mau ada latihan yang cukup lumayan menguras energi pada hari Minggu itu kita hit, ya kita juga lumayan cukup banyak kalori gitu loh. Tapi kalau misalkan saya sih mensiasatinya dengan memasukkan atau mengkonsumsi yang proteinnya tinggi dengan kalorinya yang cukup tapi rendah lemak seperti itu. Kadang-kadang saya sih oatmeal kayak gitu mas. Oatmeal dengan putih telur beberapa gitu, saya cukup sih gitu. Berarti memang yang harus benar-benar harus diperhatikan ya untuk sarapan ya. Betul. Jadi kalau misalkan sarapan sih sebenarnya kita mau sarapan banyak atau sedikit juga tergantung orangnya sih mas. Saya juga nggak bisa mengatur sih sebenarnya. Saya tadi bilang juga untuk yang penting cukup untuk kita latihan hari itu gitu loh. Jangan sampai nanti dia kurang kalorinya, dia latihan di tengah-tengah udah nggak kuat gitu kan. Mungkin buat Tribuners ada pertanyaan, ini gratis nggak mas? Ketika misalnya Tribuners bergabung gratis atau seperti apa? Atau berbayar? Gratis mas. Jadi kalau mau yang gabung, kalau ada yang mau gabung nanti silahkan kita cari aja di Instagram saya ada di atas ya. Saya cantumin lumayan promosi. Di atas itu Instagram di follow aja. Disebut aja mas, ini nggak kelihatan di atas. Ada @hitws_Lampung. Hitnya i-nya 2. @HIITWS_Lampung. WS_Lampung. Itu cari di situ aja. Bisa DM atau bisa tanya langsung DM saya di Instagram saya pribadi juga bisa. Apa-apa. Oh iya. Nanti saya biasanya sih langsung datang juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau temuin kita juga nanti kita datang. Atau biasanya langsung aja datang ke Stadion Pahoman ya? Datang langsung di Stadion Pahoman. Pokoknya kelihatan nanti ada yang bawa papan tulis. Ada papan tulis itu biasanya buat kita workout plan kita sih di situ. Menu-menu latihan kita cantumin di papan tulis warna putih. Ada X banner nanti kita pasang juga, ada X banner dari HITWS juga kita pasang. Mencolok deh kelihatan pokoknya. Terus orangnya yang paling seru deh, bentuk biasanya kita larinya melingkar gitu, seru sambil ketawa-tawa sambil ini pokoknya di situ orangnya. Mencolok banget loh pokoknya kita mas, karena kalau di stadion. Kayaknya pengen deh bergabung deh. Boleh nih mas, boleh banget. Pokoknya kita tunggu hari Minggu mas. Iya, siap. Oh ya mas, kan biasanya nih buat Tribuners yang kayaknya gabut banget untuk melakukan olahraga, kayak misalnya apalagi Minggu pagi ya. Rata-rata. Nah, untuk mensiasati atau membuat keinginan bulat untuk berolahraga di pagi hari itu gimana, Mas? Keinginan bulat supaya berangkat olahraga bangun pagi gitu ya, Mas. Yang jelas satu, yang tadi jangan begadang. Karena kalau begadang kurang tidur, itu pasti males bangunnya mas gitu loh. Terus sama biasakan diri aja sih sama bangun pagi gitu. Jadi kalau misalnya kita biasakan diri bangun pagi, kayak kita biasa bangun jam 5, ya alarm biologis kita juga bangun jam 5 setiap hari tanpa dibangunkan sama orang tua, sama dibangunin sama istri atau suami gitu. Iya. Biasanya kayak sudah langsung bangun otomatis aja gitu ya. Betul. Jadi kayak saya udah biasa bangun jam 5, walaupun nggak ada kegiatan apapun, nggak ada kerja, nggak ada apa, ya jam 5 bangun aja gitu.
Setelah itu kalau ngantuk lagi di siang sih. Biasanya saya Namanya habis hari latihan Minggu sih ya. emang saya balikin tenaga lagi habis latihan hari Minggu itu, siangnya saya tidur sih Mas. Gitu. Oh iya, kan sekarang kan lagi COVID juga. Nah, selama Hmm. latihan ada kendala juga nggak sih Mas? Artinya kan dengan COVID kan ada protokol kesehatan yang sangat tegas yang mesti Hmm. dilakukan. Nah, dari teman-teman sendiri ada kendala nggak ketika Kalau dari melakukan teman-teman olahraga sendiri bareng? sih nggak ada sih Mas, nggak ada. Cuma karena kita juga kita sudah mempertimbangkan kan, karena kita juga terbentuknya juga kan pas banget dengan Mm-mm. momen pandemi ini. Jadi kita makanya pertimbangan kita ambil olahraganya outdoor supaya kita bisa jaga jarak gitu Mas. Jadi Mm-mm. kalau misalkan di indoor kan pasti kan kita butuh ruangnya yang lebih luas, jadi nggak cukup kalau indoor gitu. Jadi kita outdoor itu lebih nyaman sih. Orang-orang juga lebih mau bergabung karena mereka pertimbangannya itu outdoor Mas, dan bisa jaga jarak. Berarti memang nggak ada kendala ya sebenarnya ya buat Mm-mm, mm-mm. teman-teman Paling itu. kendalanya kalau cuacanya lagi panasnya ekstrim Mas, kayak minggu lalu ya. Itu Heeh. siapin aja lah, kalau yang cewek-cewek skincare-nya mahal ya siapin sunblock yang tebel. Itu aja sih. Jadi soalnya nggak jarang kasusnya begitu udah selesai latihan ya belang kayak gitu. Cuman kan biasanya pagi kan masih bagus sih mataharinya, Betul, betul. nggak Dan kita terlalu juga latihan menyengat nggak juga. maksimal dari jam setengah 10 itu pasti kita udah selesai. Udah selesai kan kalau Setengah jam 10 itu udah segitu. selesai pasti. Mm-mm. Oke Mas, ada harapan-harapan nggak Mas? Kedepannya Eh, komunitasnya mau seperti apa? Harapannya sih jelas kita pengennya seperti kiblat kita ya, ada Hitza dan Empire Club gitu. Bukan Mm-mm. berarti kita harus jadi komersil gitu loh Mas. Mm-mm. Tapi olahraga ini bisa dikenal sama orang banyak gitu loh. Dengan Mm-mm. walaupun gerakannya cukup mudah kalau kita pelajari gitu loh. Tapi kadang-kadang kan kita kalau olahraganya di rumah kan nggak punya teman gitu Mas, jadi nggak ada semangat dan nggak ada motivasi. Jadi kalau misalkan itu saya harapannya sih datang olahraga sama-sama bareng-bareng, seru-seruan bareng, kita nggak mudah terserang penyakit karena kita Mm-mm. sehat bareng olahraga. Sebenarnya sih itu aja sih Mas. Apalagi memang di COVID ini butuh imun ya, butuh Nah betul penguatan banget. imun, salah satunya Satu dari lagi itu juga olahraga kita ya. berjemur juga lumayan tuh Mas. Heeh, heeh, heeh. Oke Mm-mm. Mas, thank you ya Mas. Terima Sama-sama kasih Mas. atas Saya juga obrolannya sore terima ini. kasih. Mudah-mudahan Tribuners yang ada di Ya, rumah bisa ngambil manfaat ya Mas. Jangan kapok-kapok kalau amin. misalnya Tribun Lampung ngundang lagi. Amin, saya siap Mas. Mau Siap, siap. selama kita bisa dan terus kita untuk berbagi untuk masyarakat Lampung, untuk kita sehat juga terus kita sih Siap, siap, terus siap. memperjuangkannya sih untuk Ya. komunitas kita sih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini. Semoga bisa mengambil manfaat dan juga pembelajaran buat Tribuners yang ada di rumah yang mau bergabung. Silahkan langsung datang aja di Stadion Pahoman setiap hari Minggu. Bisa langsung ikut latihan atau langsung kepoin Instagramnya. Oke, saya Teguh Prasyo mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.